Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi di Tangan Dingin dengan saya Ade Maulana. Hari ini saya akan menjelaskan tentang tingkat kesulitan membuat desain. Tingkat kesulitan membuat suatu desain. Di sini saya membagi tingkat kesulitan membuat desain itu berdasarkan waktu proses pembuatan suatu desain dan tingkat kerumitannya. Bukan untuk membedakan tingkatan mahir atau pemula. Jadi dicontohkan seperti ini. Desainer pada level 1 itu bukan berarti desainer tersebut masuk dalam kategori desainer pemula. Lalu pada level 5 juga bukan berarti dia itu desainer mahir. Saya membagi dalam beberapa level. Level 1 itu level paling mudah menggambarnya dan seterusnya. Jadi ada level 2, nanti seterusnya level 3, level 4, level 5. Dan sekarang kita akan membahas tentang level 1. Level 1 di sini gambarnya sangat mudah. Jadi untuk membuatnya itu tidak membutuhkan waktu yang lama. Jadi kalian cuma butuh waktu sebentar sekali. Mungkin kalau yang udah biasa membuatnya mungkin butuh waktu 10-20 menit untuk membuat vektor ini. Pada level ini banyak sekali disukai oleh desainer pemula. Di samping pembuatannya yang simpel dan mudah, juga waktu pembuatannya juga relatif singkat. Akan tetapi, banyak desainer yang terjebak pada level ini. Entah karena pembuatannya yang mudah atau harga yang ditawarkan fantastis. Pastinya mereka enggan beralih ke level selanjutnya. Pada level 2 di sini tidak terlalu banyak perbedaan dengan level 1. Nah, dimana kalau level 1 itu desain itu masih flat. Di sini desain sudah terlihat 3D meskipun masih sangat sederhana. Untuk membuat desain ini dibutuhkan kira-kira 20 menit sampai 1 jam. Desainer yang berada dalam level ini biasanya akan memilih dua opsi, dua pilihan. Yang pertama, desainer itu akan menjadi spesialis logo desain atau dia menaikkan levelnya selanjutnya, yaitu level 3. Untuk harga desain pada level ini sendiri masih sama dengan level 1, yaitu sekitar $190 sampai $2.000. Atau sekitar 2,5 juta sampai 29 juta. Wow, harga yang fantastis. Biasanya desainer yang memiliki jam terbang tinggi dan belum pernah sama sekali ikut kontes logo, mereka akan bilang seperti ini, desain kayak gitu bisa winner. Aduh. Dan lucunya lagi, biasanya 90% dari mereka gagal dalam 50 kontes pertama yang mereka ikuti. Aneh kan? Nah, sekarang kita beranjak ke level selanjutnya, level 3. Pada level ini di sini desain ini lebih rumit dari level 1 dan 2. Untuk proses pembuatannya sendiri kurang lebih 3-5 jam. Desainer yang berada pada level ini mereka pada umumnya cenderung beralih profesi dari biasanya ikut kontes logo desain menjadi membuat jasa logo desain. Jadi beberapa desainer memilih untuk membuka jasa pembuatan logo daripada ikut kontes logo. Untuk harganya sendiri, jika desainer memilihnya untuk ikut kontes, itu harganya sama seperti level 1 dan 2. Tetapi kalau dia membuka jasa logo itu harganya lebih murah. Harganya itu sekitar $20 sampai $50. Kok lebih murah? Karena jika kontes logo, kita itu harus bersaing dengan beberapa desainer lainnya untuk disukai klien dan menjadi pemenangnya. Sedangkan jasa logo
tidak seperti itu. Jasa logo itu klien minta dibuatkan logo dan meminta kita untuk membuatkannya. Jadi di sini kita tidak akan berkompetisi dengan desainer lainnya. Dan sekarang level 4. Level 4 udah ke level expert ya, udah level untuk tingkat mahir. Untuk membuat video membuat ini kalian bisa membutuhkan waktu cukup lama, lebih lama dari yang tadi. Mungkin bisa 5-10 jam untuk yang sudah mahir. Tapi jika masih pemula bisa membutuhkan waktu 1-2 hari. Biasanya desainer di sini sudah sangat jarang ikut kontes logo. Nah, mereka biasanya bekerja pada studio-studio art, desain, komikus, atau studio yang membuat film animasi, anime. Mereka jarang sekali bekerja freelance atau sambilan, karena skill yang mereka miliki pada level 4 ini jarang sekali peminatnya. Selain pembuatannya yang sulit, juga karena memakan waktu yang lumayan lama. Umumnya desainer level 4 ini berawal dari hobi atau dia suka sekali menggambar. Lalu dari hobi tersebut dia salurkan menjadi sebuah job atau pekerjaan. Tapi di sini sangat menjanjikan. Saya pernah bertanya pada teman saya yang bekerja dalam studio, satu desain itu harganya berapa? Jadi satu desainnya itu harganya tuh sekitar $25. Kok murah? Akan tetapi mereka dalam satu hari bisa membuat kira-kira sekitar 5 desain. Jadi kalau di total satu harinya mereka bisa mendapat 5 kali $25. Jadi kurang lebih sekitar $125 itu dalam satu hari. Nah, sekarang kita akan membahas level 5, yaitu level terakhir. Pada level 5 ini sudah jangan ditanya berapa lama pembuatannya dan berapa harga desainnya. Waduh, yang pasti harganya mahal sekali. Desainer yang mahir dalam level 5 ini mirip seperti level 4. Mereka bekerja di studio art, misal studio game atau film animasi. Mereka sudah sangat profesional dalam membuat desain. Program yang digunakan juga tidak satu, mereka menguasai beberapa program seperti Photoshop, Blender, 3D Max, AI, After Effects, banyak sekali. Untuk mahir di level ini sangat dibutuhkan jam terbang yang sangat tinggi guys. Dan mereka juga tidak jarang melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi di universitas atau perguruan tinggi untuk meningkatkan skill dan kemampuan tentang desain. Nah, ini adalah level terakhir kesulitan membuat desain. Nah, jadi saya membagi level ini berdasarkan tingkat kesulitan dan lamanya waktu pembuatan desain. Di sini saya memberi beberapa contoh, beberapa gambar desain. Nah, gambar ini adalah gambar 3 dimensi. Bisa membuatnya dengan Blender, 3D Max, atau dengan program lainnya. Setelah saya menjelaskan tingkat kesulitan membuat desain, saya akan menjelaskan apa hubungannya tingkat kesulitan membuat desain dengan metode 3 minggu bisa winner. Jadi begini guys, kalian hanya perlu mempelajari level 1 dan level 2 saja. Jadi kalian sangat tidak dianjurkan untuk mempelajari level 3, level 4, dan level 5. Karena jika kalian mempelajari level 3, level 4, dan level 5, itu kemungkinan besar untuk winner dalam 3 minggu itu sangat sulit. Karena akan kesusahan, karena level 3, level 4, 5 itu membutuhkan jam terbang yang cukup tinggi. Untuk mahir dalam level 1 dan 2, saya mempunyai tips sendiri, yaitu bagaimana cara mempercepat jam terbang pada level 1 dan 2. Caranya adalah kita belajar membuat 1000 desain, yang nanti akan saya bahas pada video saya selanjutnya.
Sekarang kita akan belajar memasukkan teks dalam Adobe Illustrator. Kita buat dulu biasa create. Nanti kita mencari contoh logonya dulu. Logo simple. Nah, seperti ini kita akan membuat teksnya dan mengatur karakternya. Oke. Kita geser. Kita ketik feel good. Ini shift harus terus ditekan agar proporsional ya, feel good. Kita harus mencari font yang cocok. Ya, kira-kira font yang cocok yang mana? Kita cari sendiri di sini. Nanti kita tulis Aharoni. Saya coba Aharoni Ball. Ini hampir mendekati Montserrat. Montserrat Ball. Oke, bisa jadi Arial Black. Sepertinya ini kayaknya mendekati. Nah, sebentar kita lock dulu. Lock Ctrl 2 ya, supaya gambarnya ini tidak bisa goyang. Lalu kita gedein. Nah, ini kan kecil tapi ini gede, ini namanya spasi. Nah, untuk mempelajari spasi itu di sini karakter, kita kecilin dulu fontnya sesuai dengan font asli. Kita dekatin. Kita dekatin dulu agar pas. Nah, sudah pas. Nah, baru kita bikin spasi. Karakter spasi kita kasih 100, kurang kita kasih 300, kurang kita tambahin manual. Scroll. Nanti bisa dilihat pakai ini scroll. Nah, ini berarti di sini kita sudah selesai belajar membuat spasi. Selanjutnya kita akan mencari logo export. Go sport. Nah, kita di sini nanti akan mencari font-font yang kita hari ini membicarakan font ya, bukan logo. Kita coba ke AI lagi. Oke, di bawahnya. Sini kita teks lagi T agility. Ini karena fontnya tadi ngikutin yang pertama, jadi dia fontnya jenisnya itu mengikuti yang pertama. Ini 200 ya kan, 200. Kita rubah font yang sesuai dengan agility. Aku nyari yang deketan aja. Langdon. Spasinya di nolin, spasinya di nol kan. Kurang. Mini condensate ball kurang. Aku biasanya di sini pakainya American Cup dan sih biasanya. Kalau export itu udah umum. Tapi biasanya kalau misalnya kegedean apa kecilan ya tinggal ikutin aja. Nah, di sini nanti kita lihat pakai A, sudah digedein lagi, dikitin lagi. Nah, kita supaya bentuknya sama seperti ini, kita klik free transform a tool. Oke, klik. Ya, kita langsung geser aja supaya sesuai dengan tingkat kemiringannya. Iya, seperti ini jadinya. Terus tanya, ini A-nya kok agak lempeng ke sana. Nah, ini A-nya kok agak miring. Nah, ini tinggal miring, tinggal kita ikutin aja kemiringannya. Sini tinggal digeser sesuai dengan kemiringan yang kita inginkan. Oke.
Sekarang kita cari lagi yang lain, logo vintage. Nah, ini logo vintage. Kita cari yang mana ya? Logo ini, lingkaran, logo lingkaran. Kita ambil logo vintage. Oke, kita geser dulu, set. Biasanya ini tinggal kita buat lingkarannya aja dulu. L buat lingkaran, kita klik L, sip, sini. Sudah. Sekarang kita klik T. Oke. Kita klik ALT, klik di sini. Nanti munculnya fontnya di sini. Nah, tinggal kita tulis di sini vintage. Biasanya kalau vintage itu aku biasanya pakai Barbaro Western. Kita putihin dulu, terusnya kita gedein. Oke, udah gede cukup. Lalu kita bikin spasinya 200. Kita geser dulu gambarnya supaya kelihatan. Spasinya ya terserah, nanti kita ikutin fontnya. Spasinya apa? Kita sudah membuat vintage. Ya, kalau tulisan ini sih tulisannya dia pakai collect. Apa NHL apa Columbus? Mungkin Columbus kali ya. Bukan. Nah, pakainya ini aja deh, collect. Oke, sudah selesai. Nah, bagaimana tulisan di bawahnya? Tulisan di bawahnya itu tidak sama yang di atas. Kalau tulisan di bawahnya itu kita buat dulu lingkaran ya seperti ini. Tapi tidak bisa kita langsung buat di sini, langsung langsung kita pajak di sini. Kita nggak bisa karena ini nanti munculnya di luar. Supaya munculnya di dalam itu bagaimana? Kita buat lingkaran itu untuk apa? Alat bantu. Nah, sini kita sudah membuat alat bantunya. Kita cari di sini, klik. Kita pakai pen tool, Nah, kita mulai di sini, klik di sini. Kenapa kita buat pakai pen tool? Supaya dia mengikuti arah teksnya. Nah, karena kalau pakai bulatan nggak bisa kalau untuk pusat di bawah. Nggak tahu kalau cara yang lain. Cara yang praktisnya itu seperti ini. Mungkin nanti aku akan cari model yang lebih baik lagi. Nah, kita sudah masuk. Sekarang template. Oke, kita warna putih. Kita kurangin. Nah, selesai. Ya, kita besarkan dulu, kita atur kembalikan ke semulanya, kita drag pinggir. Ya, kita selesai membuat teks di dalam Adobe Illustrator. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya tentang video ini atau video sebelumnya, silahkan tulis komen kalian di bawah video ini atau masuk di grup Tangan Dingin dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, dan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk akan saya bahas pada video selanjutnya. Terima kasih. Oke, see you again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.